teman-teman semua, kalian pernah nggak sih lihat data sensus penduduk, terus bingung nggak sih kenapa umurnya dikelompokkan menjadi rentang-rentang tertentu? Yuk kita bahas di video ini. Jadi, dalam data sensus, penduduk biasanya dikelompokkan berdasarkan rentang umur tertentu, supaya data kependudukan lebih mudah dibaca dan dianalisis. Contohnya, penduduk bisa dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, umur non-produktif termasuk bayi, anak-anak, dan lansia. Kedua, umur produktif yaitu remaja dan dewasa. Tapi, kalau kita mau menganalisis lebih lanjut lagi, kelompok besar ini ternyata bisa loh dipecah menjadi jenjang yang lebih sempit atau lebih detail. Salah satu bentuk pemecahan yang paling umum dilakukan adalah mengubah kelompok umur 10 tahun menjadi kelompok umur 5 tahun. Dapat dilihat, kelompok umur 0-9 tahun yang tadinya satu kelompok besar dapat kita pecah menjadi dua kelompok yang lebih kecil, yaitu kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun. Tapi bagaimana sih cara menghitungnya? Yuk kita bahas! Nah, untuk melakukan pemecahan kelompok umur dari 10 tahun menjadi 5 tahun, kita dapat menggunakan rumus interpolasi sebagai berikut. Biar gak pusing lihat rumus aja, sekarang kita coba terapkan langsung ke data asli. Sebagai studi kasus, kita pakai data penduduk Provinsi Bali tahun 2010 yang dikelompokkan berdasarkan umur 10 tahun. Sebagai contoh, kita akan mengambil kelompok umur 10 tahun yaitu 35-44 tahun, yang dimana kita akan pecah menjadi dua kelompok umur 5 tahun. Dengan perhitungan menggunakan rumus sebelumnya, diperoleh hasil sebagai berikut. Di slide selanjutnya ini, aku bakal jelasin hasil pemecahan kelompok umur penduduk Provinsi Bali. Tabel ini terdiri dari 3 kolom, yaitu kolom yang pertama kelompok umur, kolom yang kedua jumlah penduduk sesudah prorating, dan kolom yang ketiga yaitu jumlah penduduk setelah dilakukan pemecahan kelompok umur. Kalau diperhatiin, ternyata tidak semua kelompok umur dilakukan pemecahan. Kelompok umur yang memang dari awal sudah berinterval 5 tahun, misalnya 0-4 tahun, 5-9 tahun, sampai di 20-24 tahun, jumlahnya akan tetap sama, karena memang tidak perlu dilakukan pemecahan lagi. Yang dipecah itu adalah kelompok umur yang masih berinterval 10 tahun. Contohnya, kelompok umur 25-34 tahun. Awalnya jumlah penduduknya yaitu 673.997 jiwa. Lalu dibagi menjadi dua kelompok yaitu 25-29 tahun sebanyak 331.027 jiwa dan 30-34 tahun sebanyak 342.970 jiwa. Proses yang sama juga dilakukan untuk kelompok umur 35-44 tahun, 45-54 tahun, 55-64 tahun, dan 65-74 tahun. Walaupun datanya dipecah jadi lebih rinci, total jumlah penduduknya tetap sama, yaitu 3.890.757 jiwa. Jadi, yang berubah cuma pembagian kelompok umurnya saja, bukan jumlah penduduknya. Biar lebih gampang dipahami, di slide ini aku bakal kasih ilustrasi proses pemecahannya. Jadi, kelompok umur yang masih punya rentang 10 tahun dibagi menjadi dua kelompok umur, yang masing-masing punya rentang 5 tahun. Misalnya, 25-34 tahun dipecah menjadi 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Lalu 35-44 tahun dipecah jadi 35-39 tahun dan 40-44 tahun. Begitu juga dengan 45-54 tahun, 55-64 tahun, sampai 65-74 tahun. Semuanya dibagi menjadi dua kelompok umur yang lebih detail. Tujuan dari pemecahan ini supaya semua data punya interval umur yang sama, yaitu 5 tahunan. Dengan begitu, datanya jadi lebih rapi, lebih konsisten, dan tentunya lebih mudah dipakai untuk analisis selanjutnya. Nah, di slide terakhir ini, aku bakal jelasin konsep dasar dari pemecahan kelompok umur. Di dalam metode ini, setiap posisi kelompok umur punya nama atau istilahnya masing-masing. Kelompok umur 0-4 tahun disebut first end panel, setelah itu 5-9 tahun disebut first next to end panel. Kelompok umur yang ada di bagian tengah, misalnya 10-14 tahun, sampai di 85-89 tahun disebut mid panel.
Sedangkan dua kelompok umur terakhir disebut last next to end panel dan last end panel. Jadi, intinya proses pemecahan kelompok umur ini dilakukan supaya semua kelompok umur memiliki interval yang sama, yaitu 5 tahunan. Hasilnya, data jadi lebih detail, lebih seragam, dan siap digunakan untuk proses analisis berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tabel Sprague Multiverse. Kira-kira apa sih tabel Sprague Multiverse itu? Jadi, tabel Sprague Multiverse merupakan tabel yang berisikan koefisien pengali sistematis atau bisa kita sebut juga sebagai faktor interpolasi. Tabel ini digunakan untuk memecah atau membagi data dan jumlah penduduk yang ada. Ini dia tabel Sprague Multiverse-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk first end panel atau untuk pengelompokan umur yang paling awal dalam data. Data yang kita gunakan adalah data kependudukan pada Provinsi Bali. Bisa kita lihat perincian hitungan dalam jumlah penduduk yang telah dipecahkan menjadi NX adalah sebagai berikut. Karena kita akan melakukan pemecahan umur untuk kelompok umur 5 tahun, maka kita bagi N menjadi N1 sampai dengan N5, di mana N1 merupakan angka awal pada data, sedangkan N11 merupakan angka pada tabel Sprague Multiverse-nya. Setelah kita melakukan perhitungan, kita dapatkan pemecahan kelompok untuk first end panel sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan untuk mid panel atau untuk kelompok umur yang berada di tengah data. Dengan perincian perhitungan sebagai berikut. Bisa kita lihat hasil perhitungannya seperti di bawah ini ya. Terakhir akan kita lakukan perhitungan untuk last end panel yang merupakan pengelompokan umur pada data yang paling akhir dengan NX sebagai berikut. Sehingga telah kita dapatkan pemecahan kelompok pada data akhir Provinsi Bali sebagai berikut. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.